Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa syunna fi zumratihim. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para pemirsa rahimakumullah, di malam Selasa tanggal 2 Februari bertepatan dengan tanggal 14 atau malam nisfu Sya'ban 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang diselenggarakan di rumah Allah Yarham sesepuh kita semua, Bapak Haji Ajid Aam bin Tasman, disiarkan secara langsung dari daerah Samsi Tirta, Gang Samsi, Ciawel, Kota Sukabumi. Sebelumnya di malam Jumat beberapa waktu lalu kita menyelenggarakan majelis ilmu di rumahnya Bapak Wahyudin di Balandongan. Kita berkeliling ya dalam rangka niat bersilaturahmi. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita bisa melihat betapa gegap gempita semangat kaum muslimin di malam ini, begitu memenuhi masjid-masjid khususnya di antara maghrib dan isya. Yes. Di antara amalan yang dilaksanakan secara umum di Indonesia itu adalah melaksanakan baca Yasin 3 kali ya, dengan berbagai permohonan seperti mohon rezeki yang halal, dipanjangkan usia gitu kan, diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Kita sekali lagi mempercayai bahwa ya, malam ini kaum muslimin mempercayai sebagian bahwa ini adalah dibaginya rapot gitu ya, dan bagi yang lainnya malam ini adalah malam kemuliaan. Dalam kesempatan kali ini saya membawa 3 referensi ya yang akan kita bacakan saja secara ringkas lah ya, selama mungkin beberapa puluh menit. Ya, yang pertama itu adalah dari kitab ya terjemahan Durratun Nasihin dari Allamah Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobawi. Kemudian yang kedua adalah dari Allamah Syekh Abdul Hamid Qudsi, kumpulan amalan dan faedah dalam bulan-bulan Hijriah gitu ya, yang dalam bahasa Arabnya Kanzun Najah was Surur. Kemudian yang ketiga adalah dari Syekh Abbas Al-Qummi, yaitu kitab Mafatihul Jinan ya. Ini menjelaskan ketiganya tentang keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Dalam kitab Durratun Nasihin itu ada keterangan ya di halaman 432, ini yang terjemahan ini, babnya yang ke-56 ya. Itu diantaranya adalah diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 19-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya wallahu a'lam bimuradi, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Barang siapa yang menghendaki tanaman akhirat, maka kami akan tambah tanamannya itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki tanaman dunia, maka kami berikan dia sebagian daripadanya, sedang dia tidak memperoleh suatu bagian pun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang beriman punya orientasi hidup bahwa kita ingin menanam itu adalah untuk akhirat, yang otomatis berarti dunia pun terbawa. Tapi kalau ingin dunia, Allah hanya memberikan sebagian dari dunia itu dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Gitu. Nah,
Di antara keterangan berikutnya yaitu ada penjelasan bahwa dari Yahya bin Mu'az, itu penyebutan kata Sya'ban itu ada berapa huruf? Itu ada 5 ya. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Nah itu maknanya adalah, kajian hikmahnya itu adalah shinnya yaitu syafaat gitu, yang setiap hurufnya kaum mukmin akan diberi suatu anugerah. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Jadi karunia yang pertama yang akan dikaruniakan kepada orang-orang beriman di bulan Sya'ban adalah syafaat gitu. Syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan. Syafaat hakikatnya dari Allah, kemudian haknya diberikan kepada orang-orang pilihannya, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang suci, ya. Mungkin ke sana juga ada para ulama gitu, bahkan para syuhada gitu ya. Itu syafaat. Kalau kita wafatnya tercatat sebagai syuhada, maka kita bisa mendapatkan hak untuk menyelamatkan 70 dari keluarga kita yang sudah divonis masuk neraka gitu. Nah, siapa itu syuhada? Tentu banyak kriterianya. Dalam hadis dari mazhab Ahlul Bait, para syuhada itu adalah para pecinta keluarga Nabi gitu. Mudah-mudahan ya kita semua tergolong di dalamnya, amin. Nah, itu ringkasnya. Satu, syafaat. Konon ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turunnya di bulan Sya'ban juga katanya gitu. Sehingga memang kita dianjurkan untuk membaca banyak sholawat supaya kita dapat syafaat. Yang kedua, huruf ain. Apa itu ain? Ain itu adalah izzah. Al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Keagungan, kehormatan, itu kekuatan adalah milik Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Izzah gitu ya. Kekuatan. Oh, gitu. Dan karomah atau kemuliaan ya, izzah. Kemudian huruf yang ketiga adalah ba. Ba, apa itu ba? Bir. Bir itu artinya kebaikan gitu. Dalam bahasa Arab ada kata bar gitu ya. Bar itu artinya daratan gitu. Kalau bir, kebaikan. Apakah ada hubungannya? Nah, kalau kata Ustadz Quraisy Shihab gitu, artinya bahwa albir itu kebaikan itu artinya lapang, mudah dikerjakan gitu. Datang ke majelis taklim mudah atau susah? Ya, aslinya mah mudah, susah teh kuwegah gitu ya. Mudah, tinggal datang, temayar ya, gratis gitu, tinggal datang. Kita dengarkan, mungkin kita catat gitu ya, kita rekam gitu, kemudian kita perhatikan poin-poinnya dan kita amalkan. Jadi sesuatu yang mudah. Ya, albir itu aslinya. Seperti halnya tadi daratan yang luas gitu. Dan bedanya, apalagi cirinya, kalau kita sudah melakukan kebaikan, kumaha rasanya hati kita? Seperti lapang gitu ya. Bahagia, gemplong. Nah, orang sudah bilang gemplong, betul ya. Itu. Nah, itu. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan ini. Beberapa poin sudah kita pernah sampaikan, yaitu kan jatuhnya adalah tadi membaca sholawat, baca istighfar, astagfirullah wa as'alhu taubah 70 kali pagi dan sore gitu ya. Kemudian bersedekah gitu sebatas kemampuan kita. Dan dalam keterangan lain di Mafathul Hujurat atau di yang lain ya, itu minimal puasa sehari. Karena puasa sehari di bulan Sya'ban dan diterima oleh Allah, ganjarannya surga. Gitu. Jadi bagi yang belum berpuasa, ya bisa melaksanakan puasa minimal sehari. Gitu ya. Bagi yang masih punya utang, ya bisa double lah gitu kan. Artinya sok silakan kodok gitu ya, segera. Karena waktu kita berarti di 15 hari lagi ke depan. Itu ya albir. Kemudian yang keempat adalah alif.
Sya'ban gitu kan, ba alif gitu. Nah, alifnya adalah artinya ulfah, kelemah lembutan. Nah, gitu. Alf gitu, alf ulfah gitu. Artinya kelemah lembutan. Orang-orang beriman ya harus memiliki jiwa yang lembut gitu ya, harus jiwa yang lelei, orang Sunda ya, orang maaf ya, bukan hanya orang Sunda, orang kita, orang beriman gitu ya. Ya. Terus lemah lembut. Dan yang terakhir adalah Sya'ban, nunnya itu artinya nur atau cahaya. Nah itu. Jadi itu adalah 5. Bisa diulang kembali. Huruf yang pertama shin, artinya syafaat. Kedua ain, artinya izzah, kemuliaan atau kekuatan gitu ya. Kemudian ketiga ba, bir, artinya kebaikan. Alif ulfah, kelemah lembutan. Dan nun, nur atau cahaya. Ini ya, mudah-mudahan kelimanya ini Allah karuniakan kepada kita, keluarga besar kita, masyarakat kita juga ya. Nah itu. Kemudian ada beberapa petunjuk juga, yaitu di dalam Kanzun Najah was Surur ya. Nih. Itu disebutkan dalam Tuhfatul Ikhwan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah." Gitu. Bahwa Allah mengampuni semua kaum muslimin di malam itu. Nah, ini maksudnya berarti di antara malam Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban ini ya, selain Lailatul Qadar. Tuh. Karena illa likahinin au sahirin au musyahinin au mudmini khamrin au aqlin liwalidayh. Ada beberapa kelompok yang tidak diampuni. Nah, jadi malam ini kita bermohon tadi, bermunajat kepada Allah supaya mengampuni dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita gitu, kaum muslim muslimat. Itu insya Allah diberikan pengampunan sama Allah ya. Amin ya. Kecuali satu, kahin, dukun gitu ya. Au sahirin, tukang sihir. Au musyahin, atau yang bermusuhan. Nah, gitu ya. Jadi setelah majelis ini atau pada saat majelis ini, silahkan para ikhwan, para hadirin semua menyampaikan pesan-pesan, mungkin ya, dihungkeun hapunten, minta maaf ya, barangkali kita punya dosa-dosa kepada siapapun yang paling dekat kepada kita ya, mintakan ampunan, mintakan maafnya, sing dibebaskan gitu. Itu karena kalau yang bermusuhan terhalang ampunannya gitu ya. Kemudian au mudmini khamrin, pecandu khamar. Nah, tukang abok ya. Wayahna malam ini tidak dibukakan ampunan sampai dia berhenti dari minuman itu ya. Tuh. Kemudian yang terakhir au aqlin liwalidayhi, atau yang durhaka kepada orang tuanya, gitu ya. Jadi berbuat baiklah khususnya di malam ini kepada orang tua kita yang masih ada, yang sudah tidak ada didoakan ya, dihadiahkan bacaan-bacaan, dihadiahkan sedekah dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian di dalam diriwayatkan dari Al-Asfahani dalam At-Targhib dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahyal layaliyal khams wajabat lahul jannah." Siapa yang menghidupkan malam-malam yang 5, ada 5 malam yang wajiblah surga baginya. Ada 5 malam yang ternyata spesial di dalam Islam. Apa itu? Lailatat Tarwiyah. Satu adalah malam Tarwiyah. Apa itu Tarwiyah? Hari ke-8 di Zulhijjah menjelang ke Arafah, hari ke-8. Nah, jadi malam ke-8-nya adalah itu malam yang mulia. Yang kedua adalah Walailata Arafah. Nah, malam Arafahnya, malam ke-9-nya gitu. Kemudian yang ketiga Walailatan Nahr, malam Idul Adha.
malam kurban ya. Kemudian walailatul fitr, malam Idul Fitri, malam takbir dua masuk ya gitu. Dan yang terakhir walailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah gitu. Jadi kita dianjurkan untuk menghidupkan malam ya. Kita hanya bisa menghidupkan beberapa puluh menit juga. Mudah-mudahan lah ya gitu, tong sampai lost gitu. Jangan ya, kita bisa memanfaatkan itu, alhamdulillah ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Dan yang bagian terakhir yaitu saya juga ingin membacakan keterangan-keterangan dari kitab Mafatihul Jinan ya Syekh Abbas Al-Qumi. Tuh. Ya, kita dianjurkan memang di malam ini melaksanakan mandi ya untuk meringankan dosa. Tentu bagi yang belum mandi silahkan ya, masih ada waktu sampai subuh. Nah gitu bagi yang belum ya. Kemudian melaksanakan sholat, berdoa, beristighfar gitu ya, sebagaimana dilaksanakan oleh Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa menghidupkan malam ini, hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati-hati yang lain mati. Gitu. Kemudian juga dianjurkan di malam ini adalah berziarah kepada cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini apa keutamaannya? Ya, adalah ziarah ini merupakan amalan paling utama pada malam ini dan menyebabkan pengampunan dosa. Barang siapa ingin berjabatan tangan dengan arwah 124.000 nabi, berziarahlah kepada beliau pada malam ini. Minimal, nah kan cara berziarah itu adalah kita naik ke atap rumah. Ya ini kalau untuk di Arab cocok ya, karena di Arab itu, di Timur Tengah itu adalah namanya bagian atap rumah itu namanya sotoh ya. Sotoh itu ya loteng bagi orang namanya. Di Arab apa dia tuh di atasnya itu tidak pakai genting ya. Nah, jadi didak gitu ya. Naik ke atas atap, menoreh ke arah kanan dan ke arah kiri gitu. Kemudian kita arahkan pandang kita ke langit. Dari kanan ke kiri ke langit gitu ya. Banget ya saya dicobain kan atas keluar dia nya gitu. Toleh kanan, toleh kiri, lihat ke atas, kemudian baca Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Salam bagimu wahai Abu Abdillah, wahai Imam Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa dimanapun ia berada dan kapan saja menziarahi beliau dengan cara ini, akan dituliskan pahala haji dan umroh baginya. Tuh, hoyong pahala haji sareng umroh, mangga terkedah ngumpulkeun duit puluhan juta. Ya. Kanggo orang anu memang tak acan mampu, tak acan sangem bagi kita yang belum mampu. Ini adalah keutamaan yang udah diberikan tuh, dikasih fasilitas, katun ngalaksanakeun dana. Biasanya mungkin mangga badai tes kalau sudah sampai ke rumah atau sekarang juga bisa lihat ke atas langit ya, toleh kanan toleh kiri, lihat ke atas langit. Di mana bacanya tadi? Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diantara amalan-amalan yang bisa kita laksanakan dalam rangka niat kita menghidupkan nisfu Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan kita menuju ke bulan Ramadan. Karena 3 rangkaian Rajab, Sya'ban, dan Ramadan itu ulama menyebutkan dalam kitab Nurul Nasihin juga adalah kalau Rajab itu pembersih tubuh, Sya'ban pembersih hati, Ramadan pembersih ruh gitu. Jadi badan, pikiran, hati, ruh nyambung, semuanya bersih gitu ya. Nah, ini fasilitas dari Allah. Kita manfaatkan sebatas kemampuan kita, dengan di tengah kesibukan kita, urusan-urusan kita tetap tidak lupa ya bahwa ada yang harus kita perjuangkan, yaitu jihadun nafsi, jihad terhadap diri sendiri, yaitu diantaranya dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ajaran Rasulullah dan keluarganya dan orang-orang soleh setelahnya. Jadi kita mengikuti jalur itu gitu ya.
Mudah-mudahan di malam ini kita semua, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, di kehidupan sekarang, kehidupan nanti, dari Rasulullah dan keluarganya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang paling akhir dari yang terakhir adalah menurut satu keterangan di malam ini menjelang sahur Allah hadirkan manusia teragung di zaman ini sebagai kelanjutan dari Rasulullah, perjuangan Rasulullah, para imam, keluarganya, dan orang-orang soleh pengikutnya, yaitu Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Syarif wa arwahuna fidahu. Semoga Allah menyegerakan kehadirannya dan semoga kita bisa mengikuti frekuensi ajarannya sehingga kita diaku sebagai pengikutnya. Karena dengan keyakinan terhadap Mahdawiyah ini, terhadap sosok pemimpin yang akan Allah hadirkan di akhir zaman itu, akan menjadikan kita memiliki sifat optimis bahwa kita akan berada di jalan keselamatan selamanya. Begitu. Tangan beliau tidak akan lepas dari para pengikutnya. Nah, dengan semangat inilah maka bisa dicontohkan oleh bangsa yang lain bahwa mereka berjuang dengan semangat Mahdawiyah itu menghancurkan kejahatan setan besar dan setan kecil, ya, mustakbirin yang menjadi penghancur, yang menjadi penyebab kehancuran dunia ini. Nah, semangat ini yang kita jaga, kita doakan juga para pejuang untuk senantiasa tetap teguh, tegar membela kebenaran dan keadilan, sehingga pada saatnya Allah hadirkan beliau yang mulia di tengah-tengah kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Wa'afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Kita semua harus saling memaafkan sebelum menjelang ke bulan Ramadan. Insyaallah mohon dimaafkan sekali lagi lahir dan batin semuanya, kecuali utang piutang wayahna harus dibayar dulu gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.